Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamie Sutiani, NPM 1911100321, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung dari kelas G Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang aksiologi filsafat pendidikan Islam dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian nilai dan aksiologi pendidikan. Aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu aksion atau yang berarti nilai, dan logos atau teori, yang berarti teori tentang nilai, menurut Salam 1997. Dan menurut Sumantri 1996 menyatakan aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai, khususnya etika aksiologi, merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi, hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Objek kajian aksiologi adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu, karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral, sehingga nilai kegunaan ilmu itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Aksiologi disebut teori tentang nilai yang menaruh perhatian baik dan buruk atau good and bad, benar dan salah atau right and wrong, serta tata cara dan tujuan yang disebut juga dengan man and end. Adapun macam-macam nilai dalam pendidikan Islam. Aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dekat pula dengan ilmu pendidikan, karena dunia nilai menjadi dasar pendidikan pula, yang karenanya selalu dipertimbangkan dalam penentuan tujuan-tujuan pendidikan. Perumusan mengenai tujuan yang tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dari dunia nilai adalah hampa. Di samping itu, pendidikan sebagai fenomena kehidupan sosial, kultural, dan keagamaan tidak dapat lepas dari sistem nilai. Jika kita berbicara tentang tujuan pendidikan Islam, berarti berbicara tentang nilai-nilai ideal yang bercorak Islami. Karena jika kita memandang pendidikan sebagai suatu proses, maka proses itu akan berakhir pada sebuah tujuan akhir pendidikan. Pada hakikatnya, tujuan itu merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan. Pendapat ini kiranya diperkuat dengan pendapat Muzayyin Arifin bahwa nilai-nilai yang tercakup di dalam sistem nilai Islami yang merupakan komponen atau subsistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem nilai kultural yang senada dan senapas dengan Islam. 2. Sistem nilai sosial yang memiliki mekanisme gerak yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. 3. Sistem nilai yang bersifat psikologis dari masing-masing individu yang didorong oleh fungsi-fungsi psikologisnya untuk berperilaku secara terkontrol oleh nilai yang menjadi sumber rujukannya, yaitu Islam. 4. Sistem nilai tingkah laku dari makhluk manusia yang mengandung interrelasi atau interkomunikasi dengan yang lainnya. Dalam mengembangkan kurikulum dalam pendidikan Islam, terdapat sebuah konsep nilai baik dasar maupun instrumental yang dapat dielaborasi dari: yang pertama, nilai-nilai yang banyak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, yang semuanya terangkum dalam ajaran akhlak dalam hubungannya dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dengan alam dan makhluk lainnya. Yang kedua yaitu nilai-nilai universal yang diakui adanya dan dibutuhkan oleh seluruh umat karena hakikatnya sesuai dengan fitrah manusia seperti cinta damai, menghargai hak asasi manusia, keadilan, demokrasi, kepedulian sosial, dan kemanusiaan. Selanjutnya, karakteristik nilai aksiologi. Ada beberapa karakteristik nilai yang berkaitan dengan teori nilai, yaitu 1. Nilai objektif atau subjektif, yaitu tidak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Yang kedua, nilai absolut atau berubah. Suatu nilai dikatakan absolut atau abadi apabila nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau, serta akan berlaku lagi bagi siapapun tanpa memperhatikan ras maupun kelas sosial. Yang ketiga, kaum idealis.
Mereka berpandangan secara pasti terhadap tingkatan nilai, di mana nilai spiritual lebih tinggi daripada nilai non-spiritual atau nilai material. Yang keempat, kaum realis. Mereka menempatkan nilai rasional dan empiris pada tingkatan atas sebab membantu manusia menemukan realitas objektif, hukum-hukum alam, dan aturan berpikir logis. Yang kelima, kaum pragmatis. Menurut mereka, suatu aktivitas dikatakan baik seperti yang lainnya apabila memuaskan kebutuhan yang penting dan memiliki nilai instrumental. Mereka sangat sensitif terhadap nilai-nilai yang menghargai. Berikut nilai menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sistem mempunyai rancangan bagaimana tatanan, rancangan, dan aturan sebagai satu bentuk pengendalian terhadap suatu institusi dapat terwujud. Yang kedua, menurut Richard Bender, suatu nilai adalah sebuah pengalaman yang memberikan suatu pemuasan kebutuhan yang diakui bertalian dengan pemuasan kebutuhan yang diakui bertalian atau yang menyambungkan pada pemuasan yang demikian. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan. Implikasi aksiologi dalam pendidikan. Implikasi aksiologi adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian peserta didik. Memang untuk menjelaskan apakah yang baik itu, benar, buruk, dan jahat bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi baik, benar, indah, dan buruk dalam arti mendalam dimaksudkan untuk membina kepribadian ideal anak, jelas merupakan tugas utama pendidikan. Pendidikan harus memberikan pemahaman atau pengertian baik, benar, bagus, buruk, dan sejenisnya kepada peserta didik secara komprehensif dan dalam arti dilihat dari segi etika, estetika, dan nilai sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai itu terintegrasi dan saling berinteraksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.